Halo kawan Kaliber, bagaimana kabar Anda di awal pekan ini? Semoga tetap sehat dan tetap menjaga semangat kita. Saya sapa teman saya di sana, pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, Halo Mas Edi Panggi dan kawan Kaliber semua yang tercinta. Kita jumpa lagi mulai di awal minggu, hari Senin. Semoga semua semangat untuk menghadapi satu minggu ke depan ini penuh kegembiraan, penuh keceriaan, dan tetap optimis kalau Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik. Kita ya bahas apa nih Mas hari ini Mas? optimisme tetap harus kita jaga meskipun sebentar lagi ada kenaikan harga yang tidak kita duga-duga. Saya bacakan dulu eh, dari kompas.com. Soal beda pendapat Menteri soal pembatasan BBM subsidi dinilai membingungkan publik. Pemerintah diminta satu suara dan tidak membingungkan masyarakat terkait rencana pembatasan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Hal itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mulyanto terkait perbedaan pernyataan antara Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan. Pemerintah harusnya berkoordinasi dengan baik sebelum mewacanakan soal ini ke publik. Jangan sampai Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan Menko Marves berbeda, katanya dalam keterangan pers. Mulyanto juga meminta Presiden Joko Widodo menyelaraskan koordinasi dan komunikasi para menteri terkait rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi. Dia khawatir perbedaan pernyataan itu akan membingungkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan spekulasi harga di lapangan. Luhut sebelumnya menyampaikan pembatasan BBM subsidi akan dilakukan pada 17 Agustus 2024 buat mendorong penyaluran supaya lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara. Menurut Luhut, defisit APBN disebabkan oleh inefisiensi di berbagai sektor. Namun hal ini bisa diatasi, salah satunya dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi. Arifin Tasrim menyampaikan belum ada pembatasan pembelian subsidi, pembelian BBM subsidi mulai Agustus 2024. Ia menjelaskan saat ini pemerintah sedang mempertajam data dan kendaraan yang berhak membeli BBM subsidi. Hal itu dimaksudkan supaya penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Arifin menjelaskan pemerintah juga masih memproses revisi peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Revisi Perpres tersebut masih dibahas di Kementerian ISDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan. Kalau Arifin mengatakan, kalaupun pembatasan BBM subsidi dilakukan, skemanya akan diatur lebih lanjut melalui Permen atau peraturan menteri. Pembatasan mencakup jenis kendaraan yang diperbolehkan membeli BBM subsidi. Jadi Mas, di antara menteri ini kita tahu ya sering sekali berbeda pendapat. Nah, ini yang seringkali membingungkan rakyat. Ya, yang pertama, seperti kita sudah bahas berulang kali, semua ini terjadi karena memang kondisi keuangan negara kita dalam kondisi yang berat. Karena pendapatan itu turun, karena juga apa pendapatan dari pajak itu turun karena ekosistem perekonomian kita tidak tumbuh, kan banyak PHK dan lain sebagainya ya. Di sisi lain, hutang kita itu kan juga jatuh tempo, Mas. Tahun ini kan juga ada yang harus dibayarkan, walaupun tidak sebesar tahun depan, tapi tetap ada dan juga ada proyek-proyek yang memang ingin dikejar supaya tahun ini selesai. Salah satunya adalah IKN kan yang ingin menjadi legasi dari Presiden Jokowi. Nah, itu ada banyak hal yang memang membutuhkan anggaran yang tinggi. Antara lain ya harus dengan memotong subsidi yang ada. Nah, jadi ceritanya beberapa hari yang lalu muncul pernyataan Menko Marinvest
Pak Luhut Binsar Panjaitan di Instagram pribadi beliau. Untuk subsidi BBM ini karena memang membebani anggaran negara cukup berat, itu akan dievaluasi lagi untuk kalau bahasa beliau itu adalah memastikan hanya orang-orang yang berhak mendapatkan subsidi yang bisa memang mendapatkan harga BBM yang murah. Tidak seperti sekarang yang siapa saja bisa menggunakan subsidi itu kan karena menggunakan Pertalite misalnya. Nah, itu yang ingin dibatasi tapi tujuannya satu kan untuk mengurangi beban negara karena punya tanggungan-tanggungan yang besar, proyek-proyek besar. Sebetulnya itu sih. Nah, menariknya mungkin kalau selama ini kita semua tahu kan Pak Luhut itu adalah orang kepercayaannya Pak Jokowi. Jadi memang sudah terbiasa kalau apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu menjadi sesuatu yang memang eh, menjadi programnya Pak Jokowi karena memang orang kepercayaan beliau kan. Pak Luhut itu saya lupa punya jabatan berapa kan banyak sekali kan. Ya. Kan Pokoknya menteri utama lah, paling utama. ya beberapa orang bahkan menyebutnya itu Menkosaurus kan Menteri Koordinator apa segala urusan kan gitu. Jadi memang memang beliau sangat menjadi andalannya Pak Jokowi lah kan gitu. Nah, menariknya sekarang ini kan sudah di akhir-akhir kekuasaan dari Pak Jokowi. Nah, makanya yang mungkin selama ini orang tidak tidak berani memberikan sanggahan kepada Pak Luhut, nah sekarang tiba-tiba banyak menteri lain yang tidak setuju dan itu disampaikan secara terbuka kan, diawali oleh eh, Menko Perekonomian Pak Erlangga menyatakan tidak tidak ada pembahasan untuk misalnya pembatasan subsidi BBM atau penghilangan subsidi. Karena ya kalau itu terjadi, rakyat semakin tertekan kan. Jadi bukan berarti kalau kemudian subsidinya itu dikurangin atau katakanlah Pertalite-nya itu dibatasi atau bahkan dihapus. Kan juga ada wacana, Mas. Ada wacana karena akan muncul jenis BBM baru, kalau nggak salah namanya Pertamax Green, itu yang orang banyak memprediksi, para pengamat banyak memprediksi, ini akan menjadi Pertalite-nya premium dulu. Kan dulu kita punya BBM yang subsidinya paling besar, BBM yang paling murah namanya premium kan dulu. Nah, waktu itu ya juga pola, ini di eranya Pak Jokowi juga kan, terhapusnya di era Pak Jokowi juga, itu muncul Pertalite yang harganya lebih mahal, kemudian premiumnya yang dihapus. Jadi menggunakan cara itu untuk menaikkan harga BBM. Jadi agak berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, Pak SBY, bahkan Pak Harto kan gitu, yang memang kalau ada kenaikan BBM karena kenaikan harga minyak dan lain sebagainya, itu langsung ya BBM-nya itu dinaikkan harganya. Nah, kalau ini sudah punya pengalaman di era Pak Jokowi itu BBM-nya dihapus, diganti oleh jenis BBM baru yang harganya lebih mahal, yang subsidinya lebih sedikit. Nah, kita belum tahu nih apakah langkah itu yang dilakukan pemerintah atau tidak. Tapi yang jelas wacana untuk penghapusan atau pengurangan subsidi, karena kita tahu semua bebannya itu berat, itu sudah dimunculkan ya bahkan oleh Menko Marinvest Pak Luhut itu munculnya di Instagram beliau ya. Itu munculnya di Instagram beliau nanti bisa kita kita sharing lah di video ini. Nah, apa? Ini kan menariknya para menteri yang lain itu sudah mulai berani punya pandangan yang berbeda. Dan sepertinya ini yang menyambung dengan diskusi kita beberapa hari sebelumnya. Sudah terjadi perbedaan pandangan, perbedaan langkah
antara timnya Pak Jokowi dan timnya Pak Prabowo. Jadi sudah semakin kelihatan cara mengelola negara ini akan berbeda. Dan itu suatu hal yang wajar. Dan saya menyarankan Pak Prabowo ya seperti itu. Harus menjadi seorang Prabowo Subianto sendiri. Jangan menjadi hanya ngikutin keinginannya presiden sebelumnya. Kan nggak ada manfaatnya juga. Kalau timnya Pak Prabowo punya punya pandangan yang lebih baik, yang merasa punya langkah yang lebih baik, menurut saya ya jalankan saja sesuai dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh timnya Pak Prabowo. Gitu. Nah ini sepertinya perbedaannya di situ, Mas. Sudah terjadi antara timnya Pak Prabowo yang dimulai dengan Pak Erlangga Hartarto, ya walaupun kita tahu juga Pak Erlangga Hartarto tadinya adalah bagian dari timnya Pak Jokowi, tapi kan kalau ingat kita sudah pernah membahas foto di Instagramnya Pak Prabowo yang waktu itu ada pertemuan dengan para ketum partai plus ketum partai PSSI, ya kan? Itu ada Pak Erlangga di sana. Jadi kan kita sudah bisa melihat secara publik Pak Prabowo kan menyampaikan ini loh tim saya, ini loh apa mereka-mereka yang mendukung pemerintahan saya. Nah, itu disampaikan oleh Pak Erlangga kalau tidak ada wacana ke sana. Jadi ya pemerintahan Pak Jokowi ini di akhir jabatan mereka ya harus berpikir keras bagaimana di 3 bulan ke depan keuangan negara ini apalagi punya target-target tadi ya bagaimana IKN 17 Agustus maunya upacara di sana, maunya sudah pindah kantor presiden di sana yang sepertinya tidak tidak mungkin terjadi ya. Tapi kita kita nggak tahu, kita bukan pesimis, kita bukan nyinyir, tapi kan dari orang-orang yang sudah pernah ke sana, sudah melihat ya tadi dari sisi keuangan negara kan juga berat untuk memaksakan itu. Kita bukan negara yang punya uang yang berlimpah, yang berlebih, tapi kita bahkan hutangnya semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara ini kan. Nah, ini yang kita bisa lihat dan dampaknya kita sebagai rakyat kan bingung. Jadi sebetulnya langkahnya yang mau diambil yang mana nih? Apakah BBM memang akan dinaikkan harganya atau subsidinya dikurangin ataukah akan diganti atau seperti apa? Karena sekarang pejabat-pejabat negara itu memberikan sinyal, memberikan sebuah pernyataan yang berbeda. Nah, kalau saya sih menyarankan lebih baik ya memang pemerintah itu satu suara dan menyampaikan saja secara terbuka kepada rakyat sebetulnya situasinya seperti apa, langkahnya seperti apa. Jangan memang justru segala sesuatunya itu dilakukan di belakang layar eh, dan rakyat itu akhirnya tinggal cuma terima saja. Justru jadikanlah rakyat itu bagian dari pengambil keputusan. Karena ini kan pertanggungjawabannya ke rakyat. Susah senang itu menjadi bagian dari kita semua, bukan kalau kalau susah itu menjadi bebannya rakyat, kalau senang itu hanya para pejabat. Kan nggak begitu harusnya, tapi susah senang itu kita tanggung bersama karena kita ini bersama-sama menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan pola yang melibatkan rakyat itu akan dilakukan oleh Pak Prabowo ya sebagai presiden terpilih kita di masa yang akan datang di Oktober 2024 ini punya pola-pola yang berbeda yang tentunya lebih banyak melibatkan rakyat dan menyampaikan segala sesuatu apa adanya tanpa ada agenda-agenda lain. Saya rasa itu akan lebih lebih punya legitimasi, akan lebih didukung rakyat daripada segala sesuatunya itu di belakang layar dan rakyat akhirnya tinggal terima-terima aja gitu. Itu Mas pandangan Ya, saya. itu kawan kaliber. Jadi di antara menteri sendiri masih berbeda pendapat ini. Bagaimana nasib subsidi BBM ini. Tapi kalau kalau melihat kondisi keuangan negara kita ini, ya artinya subsidi BBM itu kemungkinan besar juga akan dikurangi atau bahkan dicabut kita nggak belum tahu. Jangankan kita, menteri aja belum tahu.
Menteri aja masih berbeda pendapat. Jadi kawan kali bersiap-siap untuk menerima keadaan ini. Kalau misalnya BBM nanti mengalami kenaikan harga akibat dikuranginya subsidi itu, pasti akan diikuti oleh harga-harga yang lainnya pasti akan naik, khususnya harga sembako. Gitu. Jadi kita tetap mengkritisi, mengawal jalannya pemerintahan ini. Siapapun pimpinan pemerintah, siapapun yang duduk di pemerintahan itu, wajib kita kritisi, Ya. wajib kita kontrol. Gitu. Jadi Jadi memang kalau kita bicara kebijakan publik, itu kita tidak bisa hanya bicara sebatas output, Mas, tapi juga outcome. Jadi bukan cuma hasilnya. Jadi nggak cuma berpikir, oh kalau subsidinya dikurangi atau harga BBM-nya dinaikkan, kemudian otomatis penghasilan negara akan meningkat atau beban biaya akan menurun. Itu kan output. Tapi kita harus bicara outcome atau dampak. Jadi dengan meningkatnya harga BBM atau hilangnya subsidi BBM, itu akan berdampak pada kenaikan harga-harga kan, harga yang lain. Karena cost distribusi juga akan naik. Dengan meningkatnya harga-harga ini, daya beli masyarakat akan semakin rendah. Dengan daya beli masyarakat semakin rendah, konsumsi publik itu turun, pajak pertambahan nilai otomatis juga turun. Jadi memang ini adalah buah si malakama yang memang harus dikaji betul oleh pemerintah, tidak hanya sekedar melihatnya dari sisi hasil atau output yang jangka pendek, tapi kita juga bicara dampak. Bagaimana eh, andai kata memang terjadi penghapusan subsidi, pengurangan subsidi, atau peningkatan harga BBM ini terjadi, apa dampaknya juga buat pemasukan negara? Jangan sampai kan gitu. Kita berpikir akan ada terjadi perbaikan, tapi justru malah bisa jadi lebih lebih kurang lagi karena tadi daya beli masyarakat turun, pajak pertambahan nilainya turun karena masyarakat tidak mampu mengkonsumsi barang-barang yang selama ini mereka mereka beli. Dan itu pun bisa terjadi krisis ekonomi kan. Rakyat juga bisa kelaparan, bisa banyak hal lah. Itu yang mohon pemerintah itu juga menganalisa, melakukan riset, mengkaji hal ini dengan baik sebelum memang mengambil keputusan. Gitu, Mas. ya itu kawan kaliber. Kalau semuanya turun kata Mas Indra, saya masih optimis. Ada yang naik nanti, yaitu beban penderitaan rakyat yang akan naik. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan kaliber. Kami tunggu komentar Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.